Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa-mahasiswi dan segenap pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Kita lanjutkan materi Ad-Darsus Tsalits Al-Hamzah Al-Mutatarrifah, halaman 16 sampai halaman 17. Al-Hamzatul Mutatarrifah, hamzah di akhir kalimah. Kaidahnya adalah al-qaidah tuktabu al-hamzatul mutatarrifatu ay allati fi akhiril kalimah alal harfi alladhi yunasibu harakatal harfi alladhi qablaha. Jadi hamzah di akhir kalimat yang di dalam kurung ini adalah pengertian al-mutatarrifah, hamzah yang berada di akhir kalimat ditulis di atas huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. 1. Fa'idha sabaqal hamzata harfun maksur kutibat al-hamzatu alal ya duna nuqtin. Maka ketika hamzah didahului huruf yang berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas ya tanpa titik. Jadi seperti huruf ya tetapi tidak ada titiknya. Misal badiun, syatiun, hadiun, bariun. Kita perhatikan pada misal atau contoh ini, hamzah berada di akhir kalimat dan jatuh sebelum dan jatuh sesudah harokat kasroh. Maka penulisan hamzahnya adalah ditulis di atas ya tetapi tanpa titik. Badiun maknanya yang memulai, syatiun pantai, hadiun yang tenang, bariun yang membebaskan, yang membersihkan. Yang kedua, wa idza sabaqal hamzata harfun madmumun kutibat al hamzatu 'alal wawi. Dan ketika hamzah didahului huruf berharokat dhammah, maka hamzah ditulis di atas wawu. Misal takafu, takafuun, tabatu atau tabatuun. Yajru'u, lu'lu. Kita perhatikan contoh takafu, tabatu, yajru'u, lu'lu. Hamzahnya jatuh setelah harokat dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Takafu bermakna sepadan atau selevel, setara. Tabatu bermakna lambat atau melambat. Yajru'u berani, lu'lu mutiara. Yang ketiga, wa idza sabaqal hamzatu harfun maftuhun kutibat al hamzatu 'alal alifi. Dan ketika hamzah didahului harokat fathah, maka hamzah ditulis di atas alif. Sekali lagi,
ketika hamzah didahului huruf berharokat fathah, maka hamzah ditulis di atas alif. Misal, bada'a, nasya'a, qara'a, khoto'a, man sya'a, man sya'un. Bada'a, nasya'a, qara'a, khoto'a, man sya'un, dan contoh-contoh yang lain. Kita perhatikan hamzah dari contoh ini adalah berada di akhir kalimat dan jatuh setelah harokat fathah atau didahului. Sebelumnya adalah harokat fathah, maka penulisannya adalah hamzah ditulis di atas alif. Bada'a bermakna memulai, nasya'a muncul, tumbuh, qara'a membaca, khoto'a khoto' salah, bersalah, man sya'un, man nasya'a yansya'u, nasya'a yansya'u, dari kata yang sama, nasya'a yansya'u, nasya'atan wa man sya'an, bisa muncul, bisa timbul, bisa tumbuh. Baik mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar, yang keempat adalah wa idza sabaqal hamzata harfun sakinun kutibat al hamzatu ala satri munfaridatan. Maka ketika hamzah didahului huruf yang berharokat sukun, maka hamzahnya ditulis di atas garis sendiri, munfaridah, di atas garis sendiri. Kita perhatikan contohnya, misal mil'un, but'un, syai'un, ib'un, bad'un, sama'un, bina'un, luju'un, hudu'un, bati'un. Baik, di dalam contoh-contoh ini yang diharokati adalah yang rata-rata ya, qoblal hamzah ya, walaupun ada yang di awalnya juga sih. Tapi kita perhatikan dalam contoh ini hamzah berada di akhir kalimat. Kemudian sebelum hamzah itu ada huruf yang berharokat sukun. Maka penulisan sesuai kaedahnya adalah hamzah ditulis sendiri ya. Hamzah ditulis di atas garis sendiri. Artinya tidak ada tanda yang menopang pada hamzah tersebut. Baik. Ada contoh yang kurang tadi, mali'un, mali'un, mali'un. Baik, mil'un bermakna sepenuhnya, mil'ul ardi, mil'un. But'un kemunduran atau kelambanan. Kemudian syai'un, syai'un sesuatu. Aib'un beban atau tuntutan. Bad'un pembuka atau awal. Sama'un langit. Bina'un bangunan atau konstruksi. Luju'un perlindungan atau suaka. Hudu'un ketenangan atau kedamaian. Bati'un lambat. Mali'un yang penuh atau dipenuhi. Dalam kurung intabih, intabih, perhatikan, intabih ila maudhi'il hamzataini fi kullin min syai' wa bari. Jadi perhatikan pada tempat dua hamzah dari masing-masing kalimat. Yang pertama adalah syai'un wa bari'un. Syai'un ini adalah ada
yaknya sebelum hamzah ada ya mati. Jadi artinya kaidah tadi penulisannya adalah hamzah ditulis di atas satar, di atas garis munfaridah. Tidak ada simbol yang ada di bawahnya. Jadi penulisan hamzah tidak boleh di atas ya, karena ya itu adalah huruf berharokat sukun yang harus berada di sebelumnya. Jadi hamzahnya sendirian tanpa alamat atau simbol yang lain. Syai'un. Kemudian bari'un. Hamzah yang ada di lafadz bari'un ini harus ditulis di atas ya tanpa titik. Jadi ini di atas ya tanpa titik. Kalau syai'un tidak boleh di atasnya ya, tapi di belakangnya tanpa ada simbol. Jadi munfaridah. Ini pengingat dari musannif terkait dengan lafadz syai'un wa bari'un. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan kaidah di atas adalah di sini saya buat contoh dari tasrifan. Jadi yang bisa ditasrif. Jadi kalau di dalam contoh tadi ada isim yang tentunya tidak bisa ditasrif kayak samaun, maka di sini saya ingin mengaplikasikan dari kaidah yang ada di atas, kita ambilkan dari fi'il dan mengikuti materi yang ada dalam kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Di sini tentu yang kita ambil adalah fi'il yang belakangnya adalah berupa hamzah atau biasa disebut dengan fi'il mahmuz lam. Fi'il mahmuz lam. Jadi lamnya berupa hamzah. Saya baca yang pertama, qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un iqra' la taqra' maqra'un maqra'un nasha'a yansha'u nash'atan wa mansha'an fahuwa nashi'un wa dzaka manshu'un insya' la tansha' mansha'un mansha'un min sya'un. Takafa'a ala wazni tafa'ala, takafa'a yatakafa'u takafu'an wa mutakafa'an fahuwa mutakafi'un wa dzaka mutakafa'un takafa' la tatakafa' mutakafa'un mutakafa'un. Jadi ini fiil-fiil yang kita jadikan contoh. Penjelasannya begini, kita lihat sesuai dengan warnanya. Kaidah nomor 1 tadi menjelaskan faidha sabaqal hamzata harfun maksur kutibat al hamzatu alal ya'i duna nuqtin. Jadi kalau ada hamzah di akhir kalimah didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, maka hamzahnya ditulis di atas ya tanpa titik. Qari'un, nasyi'un, mutakafi'un. Yang kedua, kaidah yang kedua, wa idza sabaqal hamzata harfun matmumun kutibat al hamzatu alal wawi. Ketika hamzah itu didahului huruf berharokat dhamma, maka
hamzahnya ditulis di atas wawu. Takafu, takafuan, takafa'a, yatakafa'u, takafuan. Kemudian kaidah nomor 3 adalah ketika hamzah didahului huruf berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Mahasiswa-mahasiswi dan para pembelajar bahasa Arab, kita perhatikan pada warna ini, angka nomor 3 ini, warna ungu. Di sini qoro'a. Kita perhatikan, hamzahnya jatuh setelah fathah atau hamzah didahului oleh huruf berharokat fathah. Yaqra'u, mak wa makro'un. Iqra', la taqra', makro'un. Mikra'un. Nasya'a. Jadi yang menjadi perhatian atau mahallus syahid adalah harokat pada huruf sebelum hamzah. Baik, yang terakhir adalah kaidahnya wa idza sabaqal hamzata harfun sakinun. Ketika hamzah itu didahului huruf yang berharokat sukun, maka hamzahnya ditulis di atas garis sendirian. Kutibat al hamzatu ala satri munfaridatan, ditulis di atas garis sendiri. Makru'un, ada hamzah di akhir kalimat, sebelumnya ada wawu yang berharokat sukun. Mudah-mudahan bisa membantu memberi penjelasan dan bisa juga sahabat mahasiswa-mahasiswi mengambil contoh dari kalimah-kalimah yang lain. Yang terpenting adalah kita mengambil kalimah yang huruf akhirnya adalah berupa hamzah. Nanti bisa dianalisis dengan kaidah pada ad-darsus salis. Selanjutnya, tasyuddu an qaidatil hamzatil mutatarrifati halatani. Dua keadaan menjadi kecualian dari kaidah hamzah di akhir kalimat. Yang pertama, al hamzatul mutatarrifatul masbuqatu biwawin musyaddadatin madmumatin tuktabu munfaridatan. Hamzah yang berada di akhir kalimat yang didahului oleh wawu syiddah, wawu berharokat syiddah dan dhammah, syiddah dan ada dhammahnya pula, maka hamzahnya ditulis munfaridah, sendirian. Misal at-tabawwu. Unzur, perhatikan, di sini ada hamzah, sebelum hamzah ada wawu, wawu itu ada syiddahnya dan berharokat dhammah. Maka penulisan hamzah dia ditulis sendiri, munfaridah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hamzatu al-mutatarrifatul lati asluha hamzatun mutawassithah. Jadi hamzah yang berada di akhir kalimat yang aslinya adalah hamzah yang berada di tengah. Wa hudzifal harful akhir, dan huruf terakhir dibuang, bisababin nahwiyin, sebab ada kaidah nahwu, tabqa ala haliha, maka hamzah itu tetap pada bentuknya, pada keadaannya. Misal yan'a, kita perhatikan hamzah yang berada di
tengah. Jadi ya, nun, hamzah di atas alif, kemudian belakangnya ada alif layyinah dari kata na'a yan'a. Asalnya adalah na'aya yan ayu. Kena kaidah i'lal menjadi na'a yan'a. Kita fokus pada lafadz yan'a. Jadi yan'a fi'lul mudhari'. Kemudian kemasukan lafadz atau amil jazm. Amil jazm fi'il mudhari' yang kemasukan amil jazm maka harus dibaca jazm. Ketika fi'il mudhari' itu adalah yang akhir dari fi'il mudhari' itu terdiri dari huruf illat, maka huruf illatnya dibuang, maka menjadilah lam yan'a. Lam yan'a. Jadi penulisan hamzahnya tetap di atas alif. In'a ini adalah fi'il amarnya. Asalnya adalah fi'il amar itu liyan'a, liyan'aya, litan'a. Kemudian in'a ini menjadi fi'il amar. Karena menjadi fi'il amar in'a dan aslinya adalah ia berada di tengah, maka walaupun dia jatuh setelah sukun, maka tetap ditulis di atas alif. Kalau kaidah awal tadi ketika jatuh setelah sukun, maka dia ditulis ala satri munfaridah, ditulis sendiri di atas garis sendirian, tidak ada simbol di bawahnya. Selanjutnya intabih, perhatikan atau perhatian. Kalimata sayyi wa huyyi. Sayyi bermakna buruk. Huyyi ini adalah mabni majhul dari lafadz hayya'a yuhayyi'u. Menjadi huyyi'a. Kalimata sayyi sayyi'un wa huyyi'a tuktabani biya'aini. Jadi kedua lafadz ini ditulis dengan dua ya. Kita perhatikan sayyi'un. Ya-nya itu adalah disiddah, berarti ya yang pertama sukun, ya yang kedua kasroh. Lafadz huyyi'a, ya yang pertama sukun, ya yang kedua kasroh. Walaysa biya'in wahidin, bukan dengan satu ya, gitu ya. Li'annal hamzata masbuqatun biya'in maksurah. Karena hamzah didahului ya yang berharokat kasroh. Wahasbal qaidah, dan sesuai dengan kaidahnya apa? Ketika ada hamzah didahului huruf yang berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas ya duna nuktin, ditulis di atas ya tanpa titik. Tuktabu ala ya'in, ini kaidahnya. Wa tabqal ya'u allati fi aslil kalimah, dan ya yang bagian asal dari kalimah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami. Klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Jangan lupa
ketik di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang dibutuhkan atau saran. Syukran, ilal liqa fid dars ar-rabi'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilatuna, media berbagi ilmu.